Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas salah satu materi dalam matematika, yaitu yang berjudul barisan dan deret. Nah, jadi apa sih barisan dalam matematika? Barisan dalam matematika itu bisa kita bilang sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang membentuk pola-pola tertentu. Nah, aturan-aturan tertentu ini biasanya kita sebut juga sebagai pola. Nah, jadi apa sih contoh dari barisan? Contohnya bisa kita buat di sini contoh. Bisa kita buat polanya itu ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7, ada angka 9. Apa sih aturannya? Aturannya itu dia ini kita harus tambah 2. Oke, atau bisa kita buat contohnya 3, 6, 12, 24. Nah, ini aturannya apa? Ini aturannya itu harus dikali 2 dari bilangan sebelumnya. Nah, aturan-aturan ini yang bisa kita sebutnya pola. Ada lagi banyak contohnya. Kita bisa buat di sini 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini apa sih polanya? Ini ya, saya coba kasih satu lagi. Berarti ini lanjutannya 13. Nah, polanya adalah ini ditambah untuk jadi 3, ini ditambah untuk jadi 5, jadi 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5 jadinya 13. Nah, ini juga termasuk pola. Ataupun kita bisa buat pola lain lagi. 1, 2, baru kita bisa buat 4, baru kita bisa buat 8, 16. Nah, ini aturannya kali 2. Atau juga bisa kita buat contohnya ya 9, 5, 1, minus 3. Nah, aturannya di sini harus dikurang 4. Nah, sekarang kita akan masuk ke salah satu jenis dari barisan, yaitu barisan aritmatika. Nah, apa sih barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu bisa kita bilang sebuah barisan yang aturannya itu dia harus berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, apa sih contohnya? Contohnya bisa kita buat bisa kita buat 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini apa sih polanya? Polanya itu ditambah 3. Jadi ini juga termasuk sebagai barisan aritmatika. Atau lagi kita buat contoh pengurangan. Berarti bisa kita buat 14 dikurang 2, dikurang 2 lagi, dikurang 2. Nah, ini juga termasuk barisan aritmatika, yaitu polanya itu pengurangan 2. Nah, jika kita dikasih tahu sebuah barisan, contohnya kita dikasih tahu barisan 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Nah, kemudian kita disuruh cari apa sih bilangan selanjutnya. Contoh, kita disuruh cari bilangan ke 50. Gimana sih cara caranya? Nah, jadi kita itu punya rumus untuk mencari suku ke n dari sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi kita punya rumus untuk mencari suku ke n dari suatu barisan aritmatika tertentu, yaitu UN, yaitu suku ke n sama dengan A ditambah n kurang 1 kali B. A ini itu suku pertama dari barisannya, B itu beda atau selisih dari suku-suku tersebut. Contohnya kita punya barisan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, ini itu barisan aritmatika yang punya pola tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan tambah 3. Nah, jadi polanya itu tambah 3. Jadi kita bisa tahu bahwa bedanya itu yaitu 3, yaitu selisih antara suku-sukunya tersebut.
Atau bisa juga kita cari dengan B sama dengan U2 kurang U1, yaitu 5 dikurang 2 yaitu 3. Kemudian A-nya itu adalah suku pertamanya. Jadi di sini jelas suku pertamanya itu adalah 2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita punya soal, misalkan sebuah barisan bilangan sebagai berikut, yaitu 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Disuruh cari, tentukanlah suku ke 100. Nah, kalau disuruh cari suku ke 100, kita nggak mungkin buat manual ya, yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, tapi kita bisa analisa dulu. Pertama, kita bisa tulis ulang dulu barisannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa suku pertamanya itu adalah si 3. Jadi A-nya itu 3. Kemudian kita harus cari bedanya atau selisihnya. Nah, di sini kita bisa lihat kita bisa B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Jadi misalkan aja kita ambil itu contohnya 2. Jadi U2 kurang U1. Jadi kita ambil di sini 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi kita dapat bedanya itu yaitu 2. Jadi kita bisa cari suku ke 100 menggunakan rumus tadi, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Yaitu, masukin lagi U, kita mau cari U100 suku ke 100 sama dengan A-nya itu 3 tambah N kurang 1, berarti 100 kurang 1 dikali bedanya itu 2 ya. Yaitu 3 ditambah 9 dikali 2. Jadi 99 dikali 2 itu 198 ya. 198, maka kita dapatlah suku ke 100 nya adalah 201. Hey. Nah, jadi deret aritmatika itu adalah deret dari sebuah barisan aritmatika. Contohnya kita punya barisan aritmatika itu 1, 5, 9, 13, 17 sampai 21. Nah, di sini kalau kita bisa perhatikan di sini 1 ditambah 21 kan hasilnya 22. Di sini juga kita bisa lihat 5 ditambah dengan 17 hasilnya juga 22. 9 ditambah 13 ini juga hasilnya 22. Nah, inilah makanya nanti kalau diturunkan yaitu rumusnya itu adalah S yaitu deret dan P ke suku ke N yaitu sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Nah, atau kita juga bisa turunkan lagi kan karena UN itu A tambah N kurang 1 kali B. Jadi di sini kita bisa buat N per 2 A tambah N kurang 1B. Maka bisa juga kita turunkan rumus keduanya yaitu Sn sama dengan N per 2 2A tambah N kurang 1B. Jadi kita punya dua rumus yang dipakai untuk mencari deret aritmatika dari sebuah barisan aritmatika. Oke, lanjut. Nah, contohnya kita punya soal tentukan nilai S10 dari barisan 4, 7, 10, 13 sampai seterusnya. Nah, jadi kita pertama cari dulu A dan B-nya. Jadi di sini kita bisa lihat di sini suku pertamanya itu 4, berarti A-nya itu 4. Baru kita bisa cari selisih atau B-nya. Jadi B-nya itu bisa kita buat sama dengan U2 kurang U1, yaitu 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke rumusnya, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A, 2A tambah N kurang 1B. Nah, kita bisa cari S10 sama dengan 10 bagi 2 dikali 2 dikali 4 tambah 10 kurang 1 yaitu 9 aja. 9 dikali B yaitu 3. Jadi kita dapat 5 dikali 8 ditambah 27 yaitu 5, hasilnya 35 ya. Jadi hasilnya S10 adalah 175. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kita ditanya nilai dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai seterusnya sampai tambah 5000. Nah, kalau begini kita nggak mungkin cari manual. Jadi caranya gimana? Kita bisa menggunakan barisan aritmatika.
di sini kita bisa lihat bahwa bedanya antar suku itu adalah 1 ya, ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai ke 5.000. Jadi kita bisa lihat juga di sini bahwa suku pertamanya itu 1, kemudian suku ke N-nya itu ada 5.000. Jadi kita bisa langsung aja S dari 5.000 ya, sama dengan kita pakai rumus N per 2 A tambah UN. Jadi ini sama dengan kita masukin 5.000 nya, 5.000 per 2 dikali kita bisa lihat di sini satunya ya, 1 ditambah 5.000 dapatlah nanti di sini 2.500 dikali 5.001. Jadi ini dapatnya 125 2500. Harusnya benar ya, berarti harusnya segini jawabannya ya. Jadi kalau ada soal kayak gini kita nggak mungkin cari manual ya, jadi kita bisa gunakan deret aritmatika. Nah sekarang kita akan masuk ke yang namanya barisan geometri. Apa sih barisan geometri? Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang membentuk pola perkalian atau pembagian. Contohnya di sini kita ada ditulis 1, 2, 4, 8, 16. Di sini kita bisa tahu polanya itu adalah kali 2 ya. Jadi kali 2, kali 2, kali 2. Nah, jadi ini termasuk barisan geometri. Nah, kemudian gimana sih kalau misalnya kita disuruh tanya kita ditanya ya kan, berapa sih suku ke 100 ya? Nah, jadi kita juga punya rumusnya, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat M kurang 1. Nah, A tadi kita sudah bahas bahwa A itu suku pertamanya, UN itu suku ke N. Baru R ini apa? Nah, R ini itu disebutnya sebagai rasio. Rasionya itu ya ini ya teman-teman. Jadi R di sini tuh kali 2. Nah, jadi contoh kalau disuruh ditanya berapa sih U100 U ke 100 ya? Kita bisa cari di sini, berarti U100 sama dengan A-nya itu 1 dikali R-nya itu 2 pangkat N kurang 1, berarti 2 pangkat 99. 1 dikali bilangan apapun hasilnya sama ya, berarti dapat 2 pangkat 99. Oke, kita akan masuk ke contoh soal lain ya. Oke, contoh kita punya soal, sebuah bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri setiap 1 jam sekali. Awalnya hanya ada 3 bakteri. Tentukan jumlah bakteri setelah 3 jam. Nah, di sini kita bisa analisa dulu soal ceritanya. Kita coba dulu diketahui. Bakteri itu membelah diri setiap 1 jam sekali. Jadi contoh di sini ada bakteri ini kecil 1. Nah, setiap 1 jam sekali dia akan membelah menjadi 2. Karena kan membelah diri. Kalau membelah diri kan menjadi berarti biasanya menjadi 2. Jadi kita bisa bilang bahwa jumlah bakteri itu menjadi 2 kali lipat setelah 1 jam. Setiap 1 jam sekali. Nah, awalnya hanya ada 3 bakteri. Berarti awalnya itu kita bisa sebut sebagai U1 atau kita sebut juga A. A itu 3. Yang ditanya adalah jumlah bakteri. Yang ditanya adalah jumlah bakteri setelah 3 jam. Berarti di sini setelah 3 jam berarti berapa kali rasio? Nah, di sini berarti itu U4. Kenapa U4? Nanti kita bahas dulu. Jadi ini nanti U1. Setelah 3 jam kita buat dulu, berarti kali 2 jadi U2. Berarti 1 jam. Lewat lagi jadinya U3, sudah 2 jam. Lewat lagi kali 2 jadinya itu sudah berarti 3 jam total. Berarti yang dicari itu sebenarnya U4, jangan kejebak ya. Nah, kita langsung masuk ke rumus saja bisa. Berarti U4 sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti A dikali R pangkat 3. A-nya berapa? Awalnya jumlah bakteri cuma ada 3. Kemudian membelah diri setiap 1 jam sekali. Berarti di sini ada rasionya itu kali 2. Berarti 2 di pangkat 3. Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24 bakteri. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu deret geometri. Apa sih deret geometri? Jadi sama seperti deret aritmatika, deret geometri itu adalah deret dari sebuah barisan geometri.
Nah, ini bisa dirumuskan juga dengan Sn. Jadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, di sini R yang dipakai itu R perkalian ya. Jadi R itu lebih besar dari 1. Atau bisa kita menggunakan rumus yaitu A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Ini untuk R itu berupa pecahan atau disebut pembagian. Nah, kenapa harus ada dua rumus seperti ini? Nanti contoh barisan yang menggunakan rumus ini itu adalah contoh barisannya 1 3 3 9 2 7. Nah, ini menggunakan rumusnya di atas karena R itu lebih besar dari 1 atau dia bukan berubah pembagian. Jadi di sini kali 3 kali 3 kali 3. Nah, tapi ini dipakai untuk contohnya pembagian. Contohnya ada barisan 27, 9, 3 dan 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa polanya itu bukan kali 3, tapi bisa dibilang kali sepertiga atau dibagi 3. Bagi 3 bagi 3. Atau bisa sebetulnya kali sepertiga. Nah, kalau kayak gini berarti kita pakai rumus yang bawah. Tapi biasanya lebih dominannya kita pakai rumus yang di atas ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya dari diet geometri, kita disuruh cari nilai dari 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah seterusnya sampai suku ke 10. Nah, jadi pertama kita cari dulu rasionya. Rasionya di sini kita sudah jelas ya. Kalau ada 1, 3, 9 berarti ini jelas-jelas kali perkalian 3. Baru A-nya di sini 1. Berarti A-nya itu 1, R-nya itu 3. Dan N yang dicari itu adalah 10 sampai 10. Berarti kita bisa langsung masuk ke rumus saja, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Masukin S10, maka dapatnya A itu 1 dikali R itu 3 pangkat 10 kurang 1 per 3 dikurang 1. Nah, di sini bisa kita faktorkan. Jadi 3 pangkat 5 tambah 1, 3 pangkat 5 kurang 1 per 2. Nah, di sini tuh 3 pangkat 5 itu 243 ya, tambah 1, 243 kurang 1 per 2, dapatlah 244 dikali 242 dibagi 2. Soalnya dapatlah 121 berarti 224 dikali 1. Dan kita dapat hasilnya adalah 29.524. Nah, jadi kita nggak mungkin lagi di sini harus cari manual ya, ditambah manual. Jadi kita bisa menggunakan namanya direct geometry. Oke, segitu aja untuk video hari ini. Jadi see you next time. Dadah.